Ayo. Iya. Dasar cewek, mulutnya susah dipegang. Duit gua habis, dia ngabur. Gila. Apa-apaan sih lu? Lu jangan ikut campur. Ini urusan gua sama cewek. Lu jangan ketawa aja lu, bikin gua sebel. Ngomel ya ngomel. Tapi tuh, tomat. Lu jangan ikut-ikutan, biar gua habisin nih tomat. Lu nggak perlu komentar. Gua punya hak. Uang indekos lu, 2 bulan gua yang nombokin. Tahu diri dong. Tomat segini aja pakai dihitung-hitung. Hendro, kita pergi. Udah pergi sana. Gua sebel liat tampang lu yang dekil and kumet. Hah? Ambil plakban. Makanya, kalau urusan ngepak-ngepak, panggil ini nih. Gunting. Aman, ringkas, rapi, dan kuat. Potret langsung jadi, Om. Boleh, di sana. Potret. Bud, mobilnya pindahin sana aja ya. Iya, Om. Yuk. Aduh. Lu kebangetan juga sih, Kas. Teman sendiri masa lu liatin juga. Kegetak dah lu. Bukan tanahnya keras. Lu bantuin getok, Bro. Ya sendiri aja dah, aku mau mandi. Dari pagi belum mandi gua. Pantes bau. Lah, muncul. Don, matiin Don. Mana, Pak? Di situ, Pak, di situ. Bukan yang itu perannya, Pak, yang ini. Wah, kamu. Mana air ya? Kok mati? Air, tolong air. Don, cepetan air, Don. Yuk. Nih. Hah? Bukan air minum, bakal nyiram ini nih. Hah? Aduh, perih nih, ada air itu tuh, dodol. Ya, muncul lagi.
Orang udah kebelet begini dipanggil-panggil. Cepet dong. Mau lihat nggak? Oh ya mau banget. Asik deh, Kas. Kamu pasti suka. Ya suka banget. Tunggu ya, aku buka dulu. Nggak usah. Kelihatan sedikit-sedikit begini juga lumayan. Dasar mata buaya. Bagaimana pendapatmu? Bagus nggak? Kurasa lebih bagus pemandangan yang barusan. Dasar. Gimana? Lumayan juga. Ada apa sih? Alah, anak secere begini mana tahu lukisan bagus. Sialan. Aku mandi dulu ya. Nah, di situ tempatnya. Nit, tolong bawain aku paku ya. Iya. Nih. Aduh. Ada apa? Ada apa? Kegetok martil. Jangan keras-keras. Aduh. Dah, nggak apa-apa. Udah disedot, enakan kan? Kenapa sih? Kegetok martil. Gitu aja ribut. Tiap pekerjaan itu ada dua cara. Cara yang betul dan cara yang salah. Gimana getoknya? Situ. Kalau itu cara yang benar apa yang salah? Nah, lihat aja Pak D kerja. Kalau getok paku, mesti yang lurus supaya temboknya nggak rusak. Pada ngapain sih? Kata orang lagi belajar. Halo, tembok sempoak. Ramai banget. Ada arisan ya? Udah jangan bercanda. Tuh, lihat tuh. Tembok pecah. Jangan bengong aja, cari akal dong. Nah, sorry deh. Ini bakal gawat nih. Ayo Dan, kalau lu disangka ikut terlibat, tak kacau. Bener-bener bisa di-exit sama Pak Usus. Maaf. Lah, dulu. Sebentar lagi Pak Us pasti menelpon dari sebelah. Terus dia nanya, ada apa sih di sini? Nah, kalau telepon berdering, silakan jawab. Sebab ini gara-gara lukisan Anda, Nona Manis. Kan kamu yang jebolin tembok. Sudah, biar aku yang jawab. Halo, Pak Us? Bel, bukan telepon Pak Us. Pasti Pak Us. Buka, biar saya tutup pakai lukisan. Martil. Iya, ya sembunyikan cepat. Pakunya nih. Ayo simpan. Sudah aman-aman. Sebentar Pak Us. Selamat pagi Pak Us. Sudah menikmati ketenangan hari Minggu yang santai ini? Apanya yang tenang? Kalian berisik. Seperti orang merusak tembok. Bagaimana aku bisa tenang? Maaf Pak, kami sedang latihan karate. Soalnya sekarang banyak orang berandal. Mau latihan karate, mau latihan karambol, mau latihan apa saja, aku tidak peduli. Pokoknya saya tidak mau dengar suara berisik. Habis. Anduk. Iya. Masa bodoh sama handuk kamu? Apa-apaan ini? Tahu diri dong. Maaf Pak, kami tidak sengaja. Maklum, anak muda suka lupa. Lupa. Hei, apa-apaan nih? Hah? Sedang mengamati lukisan, Pak. Iya. Kebetulan kami pencinta seni lukis, Pak. Angkat. Melihat lukisan abstrak memang mesti dalam posisi begini, Pak. Itu namanya seni kontemporer, Pak. Mau seni kontemporer, mau seni kompor, mau apa saja. Saya tidak peduli. Pokoknya kalian jangan berisik. Di sebelah kan bisa terganggu. Sudah berapa kali saya harus bilang? Duduknya. Apaan sih? Biar Pak Usus bisa melihat lukisan ini lebih jelas. Saya tidak suka lukisan gila itu. Pokoknya saya tidak mau mendengar suara berisik. Titik. Aduh. Sebel. Ada gatal. Aduh, tembok. Hah? Tembok. Tembok.
Tutup. Ini lukisan abstrak sekali, Pak. Hanya orang yang berintelijensia tinggi yang bisa menikmati lukisan ini, Pak. Saya yakin Bapak orang intelektual pasti bisa menikmati lukisan ini, Pak. Iya. Ya. Saya mengerti lukisan itu. Indah sekali. Tapi saya lebih senang tembok bersih. Dan besok tembok itu harus sudah rapi. Dan ingat, saya tidak mau mendengar kalian membuat berisik lagi. Mengerti? Iya, Pak. Selendang sutra tanamat. Jangan nyanyi dong. Pas. Kenapa sih? Gua kan nggak nyanyi, cuman sual siul aja. Ya sama aja. Lu nggak seneng nyanyian ya? Bukan begitu. Gue lagi belajar nih, Kas. Gua kan juga lagi latihan buat keperluan Karang Taruna. Tapi kan gue di sini duluan. Lu yang latihan di atas sono. Kas, ada tikus di kamar mandi. Mana? Gue di kamar mandi. Dro, usir tikusan, Dro. Enak aja, lu aja. Gua kan lagi gendong Marina. Tapi kan lu kagak kuat, gue yang gendong. Apanya yang nggak kuat? Lu yang badannya gede, biar tikusnya takut. Ya lu kan udah lama gantian, ngapa? Aduh, apa-apaan sih nih? Bukannya nangkap tikus malah nggak karu-karuan. Laki-laki apa tuh? Takut sama tikus. Di kampung saya banyak tikus, Waduk sempor siapa yang punya? Ya pemerintah. Tuh, mari. Ini apaan lagi? Giliran gua kapan? Gimana tikusnya? Ikan flaset. Nggak ada. Mungkin di kapas tapal. Ada nggak? Nggak ada. Mana tikusnya? Di kamar mandi. Nggak ada, udah dicari kemana-mana. Kamu salah kali. Masa? Kas, dekat kaki kamu. Kenapa jadi lu yang gendong sih? Tikusnya di kaki gua. Lu turun ah. Lu kira gua kagak takut tikus? Itu, dia naik tuh, Kas. Kas, turun, Kas. Kas. Aduh, ya. Kas. Apa-apaan sih? Tikus. Tahu nih udah gede juga masih takut tikus. Gue sih nggak takut sama tikus. Cuman geli. Don, dekat kaki kamu. Ini. Nih. Jangan bercanda dong. Sama tikus kecil aja kalang kabut. Untung perabotan nggak berantakan. Kalau nggak, Pak Usus bisa sewot lagi. Kayak tembok pecah itu. Lain kali, kalau ada tikus, bilang sama Om. Belagu lu, Don. Tahu. Mas. Badai tikus telah berlalu, Mas. Sorry. Gua belajar di atas aja dah. Bercanda aja. Tuh, telepon. Lu aja kenapa sih? Halo, Selendang sutra. Kas. Ya? Ada tikus lagi? Nggak kedengeran. Oh, selendang sutra. Kasino, teleponnya yang nggak kedengeran. Oh, bilang dong dari tadi. Dari tadi gue udah bilang, sampai teriak-teriak. Ya betul. Sebentar saya panggil Pak. Don, telepon buat kamu. Ya, halo. Di sini Dono. Yang Kakung. Mau ke sini. Saya aja yang ke hotel yang. Iya deh, saya nggak kemana-mana. Cuma 100 meter kok. Ya. Sandiwara apa lagi nih? Ini benaran.
Eyang kakongku mau datang kemari. Soalnya sudah 2 kali lewat sini pakai taksi, cuma masih ragu-ragu. Makanya dia telepon dulu di telepon umum pojok sana. Memangnya kenapa? Kakeknya datang kok malah gugup? Tapi belum lama ini kamu bilang kakekmu sakit. Ya, tapi sekarang orang tua itu memaksa dirinya untuk sembuh supaya bisa menemui dokter kesayangannya. Itu kan kemajuan. Kalau orang tua sekarang sudah tidak terlalu percaya lagi pada dukun. Tapi dokternya itu saya sendiri, Non. Soalnya Eyang Kakung pengen saya jadi dokter. Sebab ayah saya dulu gagal jadi dokter, cuma jadi mantri. Mana mantri pasar lagi. Tapi biasanya kalau kamu dalam keadaan sulit, paling tahu apa yang harus dikerjakan. Sekarang saya harus jadi dokter. Wah, sembah sungkem. Wah, jangan. Dokter nggak usah sungkem-sungkeman lagi. Dokter kan sudah jadi orang pangkat. Monggo, Eyang, monggo. Silahkan masuk. Eyang bukan main senengnya. Punya cucu hebat seperti kamu ini. Oh iya, kamu itu jadi dokter ngambil spesialis apa? Anu, Eyang, saya dokter spesialis ngobatin orang sakit. Wah, kamu dari dulu konyolnya nggak hilang-hilang itu loh. Wah, wah, wah. Hah? Wedan. Itu siapa? Pasienmu ya? Anu, Eyang, anu-anuan saya. Hah? Anu. Saya pelayan di sini, Kek. Welah dalah. Pelayan kok cantiknya segini. Pantes orang-orang pada betah tinggal di kota. Kapan-kapan carikan eyangmu rumah kontrakan. Biar bisa punya pelayan seperti dia ini. Cuma untuk mijit kalau lagi lemes. Mbok ya dikenalkan pelayannya sama Eyang. Marina, kenalkan Eyang saya. Marina. Sudah hampir terlambat jam pakai ketinggalan lagi. Wah, kamu ini pasti perawatnya Dokter Dono. Saya ini Eyang Kakungnya Dokter Dono. Kenalkan. Dokter. Suster kelihatannya buru-buru. Ada pasien sakit jiwa di rumah sakit. Maaf saya tertawa tadi. Soalnya baja yang saya naikin tadi, sopirnya ngakunya adik Pak Dokter. Loh, kok berani-beraninya bicara begitu? Mana dia? Tak keperuisisan. Sabar, Eyang, sabar. Katanya ada pasien sakit jiwa. Ya sudah, Eyang tak pergi dulu. Mau ketemu teman lama. Kamu urusi pasiennya, Don. Yang hati-hati. Jaga nama Eyang di kampung. Besok pagi, Eyang mau ke kantornya Dono. Nggak bisa, Eyang. Besok pagi saya libur. Biar Eyang ke sana. Kan bisa tanya sama penjaganya. Atau sama perawat. Pokoknya Eyang mesti ke kantornya Dono. Supaya bisa cerita-cerita. Kalau pulang ke desa. Ya sudah. Kasihan ya. Iya. Kalau dokter benerannya datang, bisa gawat. Tenang, semua sudah kuatur. Dokter Ciwan datang terlambat hari ini. Nah, siap-siap ya. Begitu yang kakung kamu datang, aku segera ambilkan pasien kita, oke? Oke. Dokter Cikwan Bafadal. Ini pasti blasteran Arab. Nama ini langka di sini. Testing.
1, 2, 3. Loh, kok nggak ada? Ada. Oh, aduh, tak kemplang kowe. Tutup, jangan main-main. Dokter, di sini ada benjolan, dokter. Stop. Saya sudah tahu Nyonya punya 2 benjolan besar sekali. Bagaimana dokter bisa tahu? Kan belum periksa. Ahli seperti saya cukup dengan melihat saja. Tapi memang benjolan saya ada 2 dan besar, dokter. Itu normal. Kalau tidak percaya, nanti sore datang kemari lagi ya. Iya. Soalnya saya sedang menunggu pasien gawat. Terima kasih, dokter. Mm-mm. Nona juga punya masalah benjolan. Awas kalau kau macam-macam. Dokter, Hmm? ada yang kakungnya. Cepat. Bawa masuk. Silahkan. Suruh tunggu dulu ya, suster. Maaf, Eyang. Saya sedang sibuk sekali, Eyang. Iya. Ayo, buka mulutnya lebar-lebar. Wah, Anda terlalu banyak makan jengkol. Jadi ada gangguan saluran air seni. Kejengkolan namanya. Coba angkat 2 tangannya tinggi sekali. Wah, perlu pakai deodoran Anda ini. Nah, beginilah Dokter Dono setiap hari selalu sibuk. Coba lihat pahanya. Wah. Cewek kok ada tatonya. Tahun depan datang lagi ke sini ya. Nanti saya setip. Dari kecil memang sudah kelihatan. Dia bakal jadi orang yang hebat. Baiklah, Eyang pergi saja dulu. Ya. Pokoknya sudah lihat. Kantornya bagus. Perawatnya ya cantik. Bilang sama Dokter Dono, Eyang akan datang ke rumahnya nanti malam. Iya. Besok pagi mau kembali ke desa. Ya. Dokter, Eyangnya mau pulang. Maaf, Eyang. Beginilah kalau saya sedang bekerja. Teruskan, kasihan pasiennya. Ya, Nanti malam Eyang ke rumah ya. ya. Ya, monggo. Dokter Kekon tuh. Selamat siang. Saya Wena Rahab, Ya. mahasiswa kedokteran tingkat terakhir. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Saya ditugaskan kemari untuk mempelajari cara-cara membuat diagnosa penyakit dari Dr. Cikwan Bafadal. Apa-apaan sih? Awas. Apa-apaan sih? Tidur. Catat. Ya. Jangan catat. Biasanya kalau memeriksa pasien, pakaiannya dibukakan. Nah, itu yang paling perlu. Penyakit apa ini, suster? Baru sekali ini saya melihat pemeriksaan secara ini. Apa kamu tidak melihat gejala-gejalanya? Mata melotot, marah-marah, bibir mengatup rapat. Lihat dong di buku, cari di perpustakaan sana. Ya, terima kasih. Jangan konyol. Jangan beritahu tahu. Bego. Siapa tuh?
saya terpaksa ke dokter. Dukun pijit cuman membuat tegang setempat. Dokter sedang sibuk, Pak. Oh, biar saya dulu. Soalnya saya paling cocok dengan dokter yang ini. Hah? Jangan ganggu saya. Saya sedang sibuk. Saya sedang merawat pasien gawat. Hah? Tahu? Kamu, aduh, dokter gadungan, penipu. Kalau saya lapor sama polisi, kamu bisa repot, tahu nggak? Macam-macam saja kamu. Kalau ketahuan dokter Cikwan yang asli, Anita bisa dipecat. Dokter gadungan, kalian ini bagaimana? Yang satu mecahin tembok, dibilang seni kompor apa seni kontemporer. Kamu sekolah di kehutanan, menyamar jadi dokter orang. Memang Gusti Allah Maha tahu. Kok ya kebetulan tongkat eyang ketinggalan. Kalau tidak, sampai mate eyang kena kau bohongi. Maumu itu apa? Saya tidak bermaksud apa-apa, Eyang. Cuma mau nyenengin hati Eyang saja. Modal hidup itu paling penting adalah jujur. Seperti eyang. Kalau kita suka bohong, akan menyusahkan diri sendiri. Dokter Cikwan, maaf saya. Saya bukan dokter Cikwan. Dokter. Saya yang dokter Cikwan Bafadal. Capek juga. Taruh dulu. Tadi waktu kita masuk pintu depan perasaan nggak dikunci. Udah pulang duluan kali. Marina? Biar gue yang cari. Kali aja gue mergokin dia lagi mandi. Apalagi ganti pakaian. Jangan macam-macam. Nanti mata kamu bintilan baru tahu. Nggak ada. Di kamar? Kalau udah pulang, pasti dijawab ya. Pastinya. Kamu yakin yang pegang kunci Marina? Apa bukan Kasino atau Dono? Aku yakin. Dono sama Kasino kan pagi-pagi pergi ke Bogor. Paling belakangan, Marina. Jangan-jangan perampok masuk. Bro, jangan nakut-nakutin dong. Minggu yang lalu, rumah tetangga yang di ujung sono kebobolan. Bendanya habis dikuras. TV masih ada. Kipas angin, lemari es masih ada. Akuarium masih ada. Semuanya masih ada, Ndro. Indro! Ada apa sih? Indro! Tenang, semuanya masih komplit. Tidak ada alasan untuk khawatir. Mungkin penjahatnya masih di dalam. Mereka ngumpet, soalnya kita keburu datang. Wah, ada alasan untuk khawatir. Mungkin mereka masih di kamar tidur. Kalau begitu, biarin aja deh. Barangkali mereka mau pada istirahat. Gak usah diganggu. Udah, jangan bercanda. Aku takut. Dikirain gue gak takut. Tapi bagaimanapun juga, kita mesti periksa. Indro, Sorsan Ujang. Siap, Komandan. Siapkan senjatamu dan jaga pintu depan. Siap, Komandan. Kopral Mukidi. Udah, Kapten. Jaga pintu di belakang. Siap kerjakan, Komandan. Sersan Utape ya. Horas, Bos.
Siapkan anjing pelacak. Buka penutup mulut anjing itu. Begitu pintu terbuka, lepaskan anjing itu. Pokoknya beres, Komandan. Banpol Samino. Nggih kula. Bidikan senjatamu kemari dan hati-hati kena kepala saya. Insya Allah, Komandan. Awas siap semuanya. Tunggu perintah, saya akan buka. Kosong. Coba di kamar Dono. Berantakan. Kamar Dono diobrak-abrik. Emang dari tadi pagi berantakan. Coba kamar mandi di pavilion. Lah, nekat amat maling pakai mandi. Apa gua kata? Kosong. Selamat. Ya. Radio. Heh, maling mana yang mau nyolong radio butut? 300.000 lenyap. Radio butut begitu 300.000 perak. Diloakin 3.000 perak juga nggak bakalan laku, Non. Bukan radionya. Semua uang kos kita tadi pagi aku taruh di sini dalam amplop di bawah radio. Shit, ah. Mungkin disimpan di sini. Coba. Dicariin di mana? Kalau maling masuk sih udah pasti duit duluan yang diincer. Hei. Wah, Indro. Kamu nggak apa-apa, Indro? Nggak, emang gue pengen mandi. Sorry ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ada apa sih? Kok kelihatannya pada aneh? Kamu yang mindahin radio di situ. Iya. Kenapa? Syukur deh. Tolong ambilin anduk, ambil pakaian gue. Anita, tolong ini. Kacamata. T-shirt. Jangan dipakai, masih basah. Lawan. Cuman udah dijahit. Jimat. The color. Kolor tahu nggak? Masih ada lagi? Masih satu lagi, cuman nggak bisa dicopot, nempel dari sononya. Hah? Genit lah. Nih. Udah. Lo masuk sini. Kamu kirain radionya hilang? Tadinya iya. Siapa yang mau radio butut gituan? Radio di mana sekarang? Aku bawa ke bengkel. Habis suaranya makin sember. Makanya kalau bawa barang bilang-bilang. Salah sendiri. Kenapa nggak nanya? Terus uang yang dalam amplop, kau taruh di mana? Masih di... Ya ampun. Panggil polisi! Kupingnya, Indro. Waduh, lupa nomornya. Bro, jangan telepon polisi dulu. Kita tunggu saja Kasino dan Dono. Mungkin mereka tahu. Aku aja. Halo, An. Pas. Halo, Mr. Singh. Gua kira Mr. Singh lo hampir gua minta free pass. Lu pada lihat duit di dalam amplop yang di bawah radio nggak? Saya sudah bayar sama Anita. Ya sudah. Aduh, tuh duit kos hilang di gondol maling tahu nggak lo? Fight. Udah berantemnya ntar aja. Urusan duit dulu. Kalau bulan ini kita nunggak lagi, kita diusir Pak Us-Us. Bro, sekarang jam 12 kurang 2 menit. 2 menit lagi, Pak Us-Us datang lagi uang kos. Gini aja, kita ngabur dulu sambil cari akal.
Kita pulangnya malam-malaman setelah Pak Usus tidur. Setuju. Sambil nyari utangan. Nah, Ya. Ada tamu. Good evening, Mister. Mister. Ada saja. Kalian mau pada pergi kemana? Mandi. Memangnya kamar mandi di luar? Kami mau berenang, Pak. Nggak bawa pakaian renang, bilang mau berenang. Ayo masuk semua. Semua? Ngebohong lain kali ya. Memangnya kalian sudah tidak betah tinggal di sini? Betah. Lalu mengapa begitu saya masuk pada mau kabur semua? Soalnya uang kos Apa? Bilang apa barusan? tidak jadi ngomong. Lupa. Ya sudah. Saya datang kemari untuk mengajak mentraktir kalian makan di restoran Padang. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kami ada urusan. Tunda dulu urusan kalian. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, bila kalian membayar uang kos lebih cepat daripada waktunya, saya akan mentraktir kalian. Kenapa? Saya sudah mengambil uang kos kalian tadi pagi. Tepatnya jam 9. 3 jam lebih cepat daripada biasanya. Aduh, Pak. Kami kira hilang. Mengapa disangka hilang? Tadi pagi pada waktu semua pergi, hujan turun gede. Saya masuk memakai kunci serep. Biasa untuk periksa-periksa kalau ada yang bocor. Kemudian di sana saya lihat ada amplop yang ditulisin nama saya. Saya ambil dong. Nah, lalu saya pulang. Oh iya. Tadi pagi saya lupa mengunci pintunya. makanya lain kali kalau terima uang, pakai tanda terima dong, Pak. Jadi kita nggak bingung punya. Sekarang kita makan sama-sama. Cewek sama saya. Makanya kalau udah tua tahu diri dong, Pak. Don, mau nggak kalau ntar malam diajak ke pesta? Mau? Kebetulan saya nggak ada acara. Benar ya? Kamu pura-pura jadi pacar saya ya? Jangan pura-pura. Beneran aja. Mumpung saya lagi mau. Tuh kan, kalau dikasih hati ngelunjak deh. Mumpung. Pestanya di mana sih? Pulau Putri. Naik apa ke sana? Naik ferry. Wah. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Masih pas. Ngagetin aja. Jadi pesta ntar ya? Sorry deh. Saya baru inget kalau saya ada janji. Oke, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, sekali lagi Pak Us minta uang kos, tanggung sendiri. Tidak ada tolong-menolong. Lagian Don, ini pesta para pengusaha muda. Siapa tahu kamu dapat relasi. Atau ada yang mau cukongin kamu buka restoran. Ya? Oke deh. Nanti aku minum obat penenang dulu sebelum berangkat. Kenapa sih? Emang kamu malu jalan sama saya? Bukan begitu. Aku gampang mabuk laut. Jangan sembarangan makan pil penenang. Beres deh. Pokoknya pesta. Makanya Don, tahu diri dong. Lain kali kalau minum pil penenang harus minta nasihat dokter dulu. Untung kamu cuma mabuk bukan king. Siapa yang mabok? Begini-begini, semalam suntuk juga saya layani. Ingat Don, malam ini kamu pura-pura jadi pacar saya. Sikap kamu harus meyakinkan. Jangan sekali-kali ngaku jadi tukang masak, oke? Iya. Jadi, saya jadi apa dong? Jadi apa saja, asal meyakinkan. Jangan jadi tukang masak. Jangan takut, sayang. Cukup meyakinkan. Jangan kelewatan. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Anita, silakan masuk. Debbie. Kenalkan, ini Dono. Anda tentu sering mendengar nama saya, Dono. Saya malam ini menjadi pacar Anita.
Kenapa diinjek sayang? Maaf, tidak sengaja. Kelihatannya dia mabuk. Tidak, dia memang suka humor. Ini Debbie. Kenalkan? Oh, kau benar-benar cantik, segar sekali. Anda betul-betul seniman humor yang luar biasa. Saya sungguh gembira bisa berkenalan dengan Anda. Saya sudah biasa mendengar pujian itu. Oh iya, saya lupa dengan tugas saya malam ini. Bagaimana? Apakah cara saya cukup meyakinkan? Sangat meyakinkan. Ayo, mari, dalam. Terima kasih. Halo. Mari. Terima kasih. Mari. Di sini paling cocok untuk olahraga air, terutama hari itu. Sayang sekali, saya tidak ada waktu untuk berolahraga. Saya sangat sibuk sekali. Apa bidang pekerjaan Bung Dono? Saya seorang jaksa yang merangkap hakim sekaligus pengacara. Luar biasa. Anda tentu sibuk sekali. Maaf, saya mau mengembalikan gelas-gelas ini. Terus. Halo, saya Insinyur Dono. Saya seorang arsitek yang begini. Oh ya? Iya. Kebetulan saya mau membangun rumah yang megah sekali. Biar saya saja yang membangun. Nanti tak kasih korting. Oh ya? Ya. Senang sekali. Ini kartu nama suami saya. Wonderful. Halo. Anda siapa ya? Masa nyonya lupa? Itu namanya menghina. Saya Dono, seorang diplomat. Oh ya? Ya, saya sudah 2 kali menjadi duta besar. Pertama di Bangkok, kedua di Thailand. Oh. Maaf, saya terlambat. Ternyata Bung David mengundang banyak orang yang saya kenal malam ini. Suatu hal yang sangat kebetulan. Mungkin juga bukan kebetulan. Siapapun yang Bung undang, pasti kenal saya. Bung Dono, Debbie akan menemani Anda di sini. Saya mau antarkan Anita melihat-lihat gubuk saya ini. Sebentar saya kembalikan. Nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa. Bung berani tambah berapa? Jika saya tukar Anita dengan Debbie. Saya tidak sanggup. Anita terlalu mahal untuk saya. Ambil saja, biar saya dengan Debbie. Yang beginian di rumah saya banyak sekali. Sebaiknya bareng. Lebih baik ya. Saya betul-betul senang. Halo. Cing betul-betul beruntung. Sejak dulu saya selalu berdoa semoga suami saya jadi diplomat, tapi tidak pernah jadi. Suami Cing yang masih begini muda sudah 2 kali jadi duta besar. Monggo. Mas juga pernah jadi duta besar ya? Ya, kalau sedang tidak ada order. Sayang kamu sudah memilih David. Dia kakak saya kok. Anita juga bukan pacar saya. Saya hanya diminta untuk membantu supaya David cemburu. Ya? Kamu tidak bangga punya pacar sehebat saya? Bukan begitu. David dan Anita harus segera diberitahu. Aduh Don, bagaimana sih buka rahasia bikin aku malu aja? Kenapa malu? Sana, pergi pacaran sama David. Apa-apaan
Pesta apaan? Bosen, nggak ada dansa, nggak ada disco, nggak ada jojeng. Ini pesta orang-orang terhormat. Kalau mau ajojeng ke disko sana. Lagian ini kan masih sore. Sebentar lagi kali ada acara diskonya. Lagunya dari tadi juga slow. Ini baru disco. Don! 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 Apa-apaan sih? Jangan bikin malu dong. Kalau begitu kamu ajojeng sendiri di pinggir laut sana. Dono, tahu diri dong. Aduh.
Udah deh, Kas. Ntar rusak. Aku sudah telepon Pak Us ke sebelah. Hei, minggir. Jendela itu yang macet. Perempuan di mana-mana sama saja. Tidak bisa mengatasi hal yang kecil sekalipun. Jangan dia, Pak. Saya juga nggak kuat. Kamu sih apa bedanya dengan dia? Cuman ownernya saja kan yang berbeda. Mana? Buat saya jendela itu macet no problem lah. Memang macet. Harus pakai alat. Kok diketoki gitu, Pak? Hah? Nona kan tidak memberitahukan dokter bagaimana caranya menyuntik. Pokoknya terima beres. Terima jadi. Nah, lihat. Iya. Sebetulnya saya bisa menjadi pemborong besar. Cuman tidak punya koneksi yang bisa ngasih order. Kalau ada apa-apa lagi tinggal bilang saja. Iya, iya. Hah? Aduh, hancur. Ini kamu tidak usah ganti. Jadi tanggungan saya. Iya, Pak, iya. Soalnya yang salah kacanya. Sorry. Tidak sorry menyori. Hah? Ya. Sorrynya saya terima. Siska, apa kabar? Baik. Siapa itu sih yang barusan? Itu yang mengurus rumah ini namanya Pak Us. Dan nama saya Kasino. Oh ya, sorry. Ini teman saya satu indekos. Kita cuma sekedar teman kok, nggak ada hubungan apa-apa. Siska. Kita memang jodoh. Situ namanya Siska, nama saya Kasino. Kalau kita jadi kawin, nama anak kita kasih nama Sis Kasino. Bukan Siska Mling. Udah bisa ngelucu ah. Tahu diri dong. Baru kenal udah nyonong. Ini bukan selonong-selonongan, Mar. Fakta berbicara. Ya deh, iya. Silakan duduk dulu, Sis. Mau minum apa? Nggak usah. Saya cuma mampir sebentar kok. Kebetulan lewat. Aduh, jangan buru-buru dong, Sis. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Terus terang, baru pertama kali saya melihat gadis yang secantik Anda. Rayon gombal. Ini bukan masalah gombal-gombalan, Mar. Ini fakta. Sebentar ya, Sis. Anda betul-betul mulus dan lembut seperti salju. Loh, Anda pernah ke Eropa? Dulu, waktu kecil, itu juga kata orang. Anda terlalu cepat memuji. Soalnya Anda baru melihat bagian luarnya saja. Memang betul saya baru melihat bagian luarnya saja. Kecuali kalau memang bisa melihat. Bagian dalamnya? Mau? Rupanya Anda penganut aliran modern juga ya? Ya, begitulah. Ngomong-ngomong, soal yang di dalam tadi, maksudnya bagaimana tuh? Bung Kasino sebaiknya membuktikannya dulu sebelum Anda menyatakan pujian. Biar tahu dunia saya. Ya, seharusnya memang harus begitu. Maksud saya biar lebih sip lah. Betul? Ya, tapi jangan di sini ya. Ya enggak dong. Kalau Marina keluar, kita pergi. Biar Anda tahu merasakan dunia saya. Wah. Baru semenit sudah mesra. Silakan minum, Sis. Terima kasih, Demar. Aku harus pergi sekarang. Lain kali kan aku kemari lagi. Tapi diminum dulu dong. Udah dibikinin. Nanti aja deh. Aku pinjam Kasino ya. Silakan. Biar saya aja yang minum, Mar. Aus, dari tadi gemeter. Aku jamin kembalinya masih utuh. Sebentar ya, saya mau ganti baju dulu. Sis, jangan macem-macem ya. Aku memang mau ngajak dia untuk satu macam kok.
Sini. Udah, gue yang bawa. Ini kewajiban cowok. Hanya cowok kampungan yang mau ngasih beban begini sama cewek. Hei, Siska, Anita, apa kabar? Baik. Ini tugas cewek nih. Aduh, paling bisa. Kenalin, saya Indro. Siska. Heran lu nyamber aja. Gua mau pergi sama dia. Mau main orkes, Mas? Mobilnya mana, Sis? Nih, Mobil apa sepatu roda? udah kamu yang bawa. Kamu dong yang punya yang bawa. Mari gue yang bawa. Ih, ikut-ikutan aja. Giliran gue kapan? Lu mau ikhtiar aja. When there's nothing but a slow glowing dream that you feel seem to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Aku feeling, kamu feeling, aku dan kamu saling berfeeling-feelingan. Ku pegang tanganmu, ku raba jarimu, ternyata jarimu jebule jempol semua, jempol semua. Giliran gue kapan? Rasain. Rasain lo. Kamu jangan ganggu, saya sedang usaha. Ini pun belum tentu dapat. Baby give it up, baby give it up. Na 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 na. Baby give it up, baby give it up. Na 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 na. Baby give it up, baby give it up. Ngelamun, Kas. Udah sampai. Oh iya. Ayo turun. Lampu turun. Nagranya siapin. Ayo angkat. Lagi ngapain, Kas? Enggak, lagi lihat laut. Udah mulai? Ya, beginilah. Saya kalau sedang kerja tidak kelihatan lemah lembut dan mulus lagi kan? Itu kan baru bagian luarnya saja. Bagian dalamnya kan belum. Semuanya sudah siap. Sebentar ya. Oke. Coba cari gaya yang enak. Kurang enak. Kurang enak. Coba membelakang. Masih kurang enak. Nah, kalau begitu enak. Ya, teruskan. Ya, begitu. Semua siap? Yap. Kamera. Clap. Lia jeans take 1. Action. Kalau memakai jeans Lea, saya tidak perlu pakai apa-apa lagi. Hah? Kalau gitu nggak pakai celana dalam? Sorry. Oke. Take 2. Kamera. Clap.
Take 2. Action. Kalau pakai jin, saya tidak perlu pakai apa-apa lagi. Udah batuknya? Sudah. Sudah. Silakan. Kita pakai sistem rekaman langsung. Iya. Suara yang kecil saja bisa ikut kerekam. Jadi jangan sampai ada suara sama sekali. Iya. Sorry. Oke? Oke. Ya, semua siap? Ya, siap. Ayo. Siap? Kamera. Lihat Jin, take 3. Action. Kalau mau pakai jin, saya tidak perlu pakai apa-apa lagi. Sorry. Nggak sengaja. Lampunya genine semelet. Panas banget. Nggak apa-apa. Ya semuanya? Siap? Kamera. Take 4. Action. Kalau mau pakai jin, saya tidak perlu pakai apa-apa lagi. Sorry. Saya nggak marah kok. Saya betul-betul nggak sengaja. Maaf. Tenang. Saya keluar aja deh. Tenang. Mengganggu. Apes banget gua hari ini. Kas, Saya mau main-main di pinggir laut aja ya. jangan macam-macam lagi ya. Nanti saya susul. Syutingnya cuma sebentar kok. Iya. Ayo teruskan lagi. Brengsek. Kalau gua tahu dia sutradara, nggak bakalan gua mau diajak kemari. Pantesan si Marina ketawa-tawa terus. Rupanya dia lagi ngerjain gua. Numpang duduk ya, Dek. Pakai jas nggak panas, Om? Kecil-kecil udah bisa ngatain. Nggak apa-apa, yang penting gaya. Katanya mau berenang. Esnya udah, Pak. Kenyang. Ayo kasih aja mau Om itu. Ini, Om. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, berenang. Maaf. Nggak apa-apa. Saya orangnya pemaaf. Hey, what's the matter? What happened? I'm sorry, Mister. I'm not sengaja. Tidak apa-apa. Monggo. Itu orang bule apa orang Tegal sih? Bisa ngomong Jawa. Children of the God kali ya? Untung nggak ada yang lihat. Wah. Gimana kalau gue lihat dari deket ya? Tapi gue takut suaminya marah. Gimana caranya ya? Nah, gue ada akal. Kasino! Kas! Wah, mati gue kalau sampai ketahuan. Kas! Orang-orang pada takut sama setan. Kalau ada setan, bilang sama saya. Kasino! Dia menuju kemari lagi. Kemana itu orang? Kasino! Hei! Brengsek. Dia berdiri tepat di depan gua. Kalau sempat ketahuan, gua bisa diputusin nih. Lebih baik gua muter balik aja deh. Kasino pasti dikerjain oleh Siska kawanmu itu. Iya kali. Beres. Sekarang lebih kuat horden ini dari semula.
Biar datang topan badai takkan jatuh lagi. Ah. Hei! Bayangkan! Kejutan! Kejutan! Kok rame banget? Aku tidak mimpi loh sama sekali. Saya juga nggak mimpi sekarang. An, persoalannya apaan sih? Tadi di rumah sakit, maksudku tadi diumumkan bahwa Gantian. asik. Ya, lebih lama lebih asik. An, persoalannya apa? Bayangkan. Coba kau bayangkan. Saya sudah membayangkan, tapi gantian dong. Bayangkan, asik. Pokoknya sedap. Ya, kalau begini terus memang sedap. Anita, tenang dulu. Ada apa nih? Ada apa? Tadi ada pengumuman. Dokter, mantri, suster, hansip, semuanya gembira. Kamu kayak orang kesurupan aja. Ada apa sih? Tadi ada pengumuman gaji naik. Udah dong. Kirain ada apa? Berapa persen naiknya? 15%. Tunggu. Jangan gembira dulu. Pak Us baru saja bilang, uang kos naik 30%. Wah. Ya, terpaksa. Semuanya naik. Minyak tanah di pikulan naiknya melebihi ketetapan pemerintah. Minyak goreng ikut gila-gilaan. Kangkung yang nanamnya tidak pakai minyak tanah ikut naik juga. Ya, terpaksa. Aku deh yang paling parah. Kuliah tambah nggak lancar. Sekarang betul-betul kokoh. Tidak akan jatuh lagi. Biar pintu itu dibanting sekeras apa. Hei, berita besar nih. Maaf Pak, maaf. Nanti aja deh. Tenang, tahan napas semuanya. Jantung lu bisa pada copot nih. Di sini ada hadiah 5 juta perak. Cuman 5 juta rupiah. Iya, atas nama lo. Cuman mesti kita bagi rata bakal semuanya. Itu lotre. Bukan. Masa hadiah teka-teki selang aja segede itu? Lu inget nggak resep kue yang lo kasih sama gue dulu? Oh iya, buat ulang tahun ibu kamu itu. Ulang tahun? Pokoknya itu resep gua kirim ke alamat ini. Dan dapat jawaban sekarang. Yang benar. Serius nih. Iya. Masa sama duit 5 juta gue berani bercanda? Terus, di sana aku serahkan formulir ini dan langsung dapat 5 juta. Gampang amat. Ya begitu deh. Hei, bye. Gua dong yang dipeluk, kan gua yang bawa kabar. Giliran gua kapan? Dulu ada satu syarat. Cuman kecil dah. Sekecil apa? Kecil dah. Nih, lu gua daftarin atas nama Nyonya Dona Dono. Umur 53 tahun. Kamu ngerjain saya, Andro. Kalau mau duit 5 juta mah kudu nyamar jadi nenek-nenek umur 53 tahun dulu, Don. Jangan bercanda. Buset, bercanda. Gua cuma nolong elu, Don. Solider sama keadaan lu. Kamu tega, Andro? Suruh Dono nyamar jadi nenek-nenek. Kalau hanya sekedar nyamar jadi bencong sih, masih masuk di akal. Kamu kira ada orang yang mau disuruh begitu? Ada. Kalau begitu, kita jangan buang-buang waktu. Aku sudah siap kok, tinggal tunggu Dono. Dono, cepetan dong. Ya, saya sudah siap. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sempurna sekali. Kayak banci tikungan sono, Don. Bisa aja lu, Don. Hei, aku dengar horden kalian. Ada tamu. Kenalkan dong. Saya Us yang punya rumah ini.
sudah lama tidak mengelus tangan sehalus ini. Siapa nama Anda? Nama saya Dono. Oh, apa-apaan sih kamu? Udah. Lo pada berangkat deh. Ntar gue nyusul berdua kasino. Ayo anak-anak, kita berangkat sekarang. Ya. Ini Pak, Dono, resletingnya di belakang, bego. Terima kasih. Udah deh, cepat. Ayo ah. Halo. Kamu jangan banyak bicara. Nanti suara kamu terpeleset seperti suara laki-laki, tahu? Ya. Kalau ada yang ajak ngomong, pura-pura nggak denger ya. Ya. Lihat, itu barangkali orangnya. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini ibu kami, Nyonya Dona Dono. Kami datang ke sini sehubungan dengan hadiah yang 5 juta itu. Saya ucapkan selamat pada Anda. Ibu kami pendengarannya kurang baik dan dia lupa membawa hearing aid. Saya ucapkan selamat. Segera saya bereskan. Silahkan tunggu di situ. Terima kasih. Iya. Kamu jangan macam-macam lagi ya. Aman. Pokoknya sebentar lagi semuanya beres. Duduk yuk. Selamat sore. Saya senang sekali duduk dengan wanita cantik seperti Anda. Namanya? Saya Ella. Nama saya Dono. Nyonya Dona Dono. Bau parfum Nona sesuai dengan wajah Nona. Parfumnya persis dengan parfum punya pacar saya. Sudah punya pacar rupanya. Sorry. Ya, pacarannya tidak begitu akrab. Syukur. Sorry batuk. Masih ada lowongan kalau begitu. Kita belum saling bertemu sebelumnya. Ya syukur. Kok jual mahal? Dulu saya punya teman cantik Nona. Tangan Nona persis seperti tangan teman saya. Gemes saya. Aduh. Kursi bagus begini kok banyak kutu busuknya. Silahkan ke ruangan utama. Terima kasih. Maaf, ibu saya memang agak aneh kalau ingat masa mudanya. Oh, tidak apa-apa. Macam-macam lagi, awas. Silahkan. Kok banyak orang? Brengsek. Kena dikerjain intro saya. Sekarang sudah tanggung. Kita tunggu saja. Iya. Para penonton kontes yang kami hormati, Kontes? biasanya saya bekerja untuk pengacara. Tapi sekali ini saya diminta Pak Subroto, ketua panitia, untuk jadi pembawa acara. Udah pulang sekarang aja deh.
terang saya kalah kalau diadakan kontes kecantikan di sini. Udah, kita lihat dulu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah kontes. Dan kita akan segera mengetahui siapa yang akan berhasil memperebutkan hadiah 5 juta rupiah itu. Berdasarkan riwayat hidup dan data-data tentang pengalaman mereka, akhirnya hanya 3 orang yang terpilih. Mereka langsung menjadi finalis dalam kontes membuat kue ini. Pertama, Nyonya Kenti Wijaya. Kedua, Nona Ella Tamrin. Ketiga, Nyonya Dona Dono. Ketua Panitia, Presiden Direktur Parkit Bakery berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Kami persilahkan Bapak Subroto Ongko Wijoyo. Untuk menghemat waktu, kontes ini segera akan dimulai. Peserta yang hasilnya paling enak dan paling banyak akan memperoleh cek tunai sebesar 5 juta rupiah tanpa potongan pajak. Ketua juri akan memukulkan gong tanda dimulai. Percuma orang lain ikut kontes ini. Cek yang 5 juta itu sudah ditulis atas nama saya. Anda memecahkan telur dengan cara kuno. Lihat ini. Nyonya perlu banyak belajar dari saya. Sekarang giliran Kula. Ayo Kula, kita berbaris menuju kemenangan. Sekarang giliran Menteri. No. Berikutnya, terigu. Kita semakin dekat dengan hadiah 5 juta. Bim salah bim, abrakadabra. Uang 5 juta pindah ke kantong saya. Sekarang giliran Vanili. Inilah kunci kemenangan saya hari ini. Di sini punya rahasia kemenangan saya. Kenapa? Mari saya bantu, manis. Ya Tuhan, resep saya. Maaf, betul-betul tidak sengaja. Biar saya tolong kumpulkan. Aduh, malah dipijak ancuriku. Dan, awas, Mam. Aku minta wajib dengan kamu. Apa saja, asal bundar dari kecil. Ini. Ya. Hah? Ikat kepala juga mode, Bang? Ah, dia lagi pusing aja, Kas. Om bisa aja. Gaya kan boleh. Brengsek. Bocah wadon apa kabar?
Kayak main kereta-keretaan lo. Gimana? Dapat? Lu jahat, Bro, ngerjain temen. Untung cuman kontes bikin kue. Dono tadi hampir kabur. Kelewatan lu. Pak Uus juga sebentar lagi kemari. Ketiga juri sudah selesai menilai kue. Kini, sampailah kita pada puncak acara. Ketua panitia, Bapak Subroto, akan langsung mengumumkan hasilnya. Yang kamu kasih tadi apaan sih? Obat. Hah? Obat batuk dan pusing-pusing. Aduh, mati aku. Seperti yang kita telah duga sebelumnya, para peserta memang ahli dalam seni membuat kue. Sulit untuk memilih para pemenangnya. Nyonya Kenti dengan kek jedil kotil yang lain dari yang lain. Nona Ella dengan Black Forest alias hutan rimba yang hitam lebat. Dan Nyonya Dona Dono dengan apa namanya? Nyonya? Anu, tar kejutan. Ya, tar kejutan. Yang betul-betul kejutan. Ketua juri yang batuk-batuk dan salah seorang anggota juri yang sakit kepala segera sembuh setelah mencicipi kue tersebut. Setelah melihat, merasakan, dan menimbang, maka pemenangnya adalah ya, pemenangnya adalah tart kejutan. Giliran gua kapan? Mulai sekarang kuliah lancar, gak takut lagi diusir oleh Pak Us-Us. Nyonya Dona Dono diminta ke podium untuk pemasangan mahkota dan menerima hadiah 5 juta rupiah dari ketua panitia. Saudara-saudara, saya ikut kontes ini tidak untuk mengejar uang 5 juta, tetapi untuk memberikan contoh kepada kedua anak saya yang cantik-cantik itu, dan kedua menantu saya yang brengsek dan suka ngerjain mertua. Saya ingin mengajarkan pada mereka bahwa masak sendiri lebih murah, supaya mereka tidak selalu jajan di luar, sebab itu namanya pemborosan. Pemborosan adalah merusak sendi-sendi ekonomi, terutama pada masa hemat energi. Dan dalam masa pembangunan sekarang ini yang saya tunggu-tunggu. 5 juta rupiah. Jadi saya ikut kontes bukan karena cek ini dan juga bukan karena mahkota ini. Wah, kayaknya percisnya kayak ibu-ibu tadi. Penipu. Kok diambil lagi? Kontes ini hanya diikuti oleh wanita saja. Anda laki-laki. Batal. Tunggu. Tapi kan dia udah capek bikin kue ini. Ya betul. Ini semua milik saya. Saya nggak perlu mahkota-mahkotaan. Ah, mahkota. Lu sih pakai pidato segala. Soalnya? Soalnya apa? Lu pakai pidato segala bakal apaan gua tanya? Sudah. Jangan bertengkar di sini. Pergi. Apa pergi? Saya mau pergi kalau semua kue ini saya bawa. Jangan main-main ya. Udah Don, memang lu yang salah. Loh, kamu kok malah bantuin dia? Ini kue saya, ini yang bikin saya. Pokoknya ini lepasin, ini kue saya. Udah Don, tahu diri dong. Sorry bro, sorry. Oh, gila. Kurang ajar. Don, jangan lari Don. Pencarian lu. Dapat nih.